buanglah threshold dalam pemilihan baik presiden maupun pilkada agar kita tidak difeta kompli memilih calon yang sedikit saja. Memilih calon yang itu saja yang sudah ditentukan oleh kekuatan istana dan para cukongnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini masih dalam edisi 1 juta subscribers. Saya ingin membacakan dan menguber ya berita mengenai Bobi Nasution. Nah, ini ada berita yang menarik ya, ringan tapi mengandung refleksi bagi kita semua, yaitu sebagaimana dilansir oleh tirto.id, pemenang Pilkada Medan bukan Bobi Nasution tapi golput. Golput ya, golongan putih alias orang yang tidak memilih. Jadi yang tidak memilih itu NENO. Yaitu so no endorse, no oppose ya. Tirto.id kita bacakan ya. Muhammad Bobi Afif Nasution akhirnya menang di laga Pilkada Medan 2020 versi resmi Komisi Pemilihan Umum KPU. Menantu Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Aulia Rahman ini mendapatkan 53,5% dari total 4.303 TPS se-Kota Medan. Awalnya hanya 4.299 TPS. Total suara hingga 100% terakhir dihitung pada Senin 14 Desember 2020 malam pukul 18.39 waktu Indonesia bagian Barat. Bobi dan Aulia mengalahkan pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi yang hanya mendapatkan angka 46,5% dari total suara. Kalau 46,5 bukan hanya. Memang perbedaannya lumayan ya, tapi tidak sampai 10%, hanya 1 digit ya. Dengan demikian selisih keduanya 7% ya. Jumlah suara yang diperoleh Bobi Aulia sebanyak 393.533 suara. Sedangkan Ahyar Salman 342.480. Totalnya hanya 736.013 suara. Padahal jumlah daftar pemilih tetap DPT di Kota Medan tersebut mencapai 1.601.001. Ada 864.988 orang yang tidak menggunakan hak suaranya pada hari pemilihan 9 Desember lalu. Lebih banyak 2 kali lipat dari pemilih Bobi Aulia. Dalam konteks politik Indonesia, warga yang tidak memilih terlepas apa motivasi dan penyebabnya biasa digolongkan sebagai golongan putih alias golput. Jumlah golput ini belum termasuk mereka yang karena beberapa perkara teknis lain menjadi tidak terdaftar. Salah duanya ya. Karena belum merekam eKTP dan baru berumur 17 tahun dan tak mendaftarkan diri. Jadi sobat era sekalian, syarat memilih itu adalah 17 tahun dan atau sudah menikah ya. Jadi walaupun belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah, walaupun cerai lagi misalnya, tetap bisa memilih karena orang yang sudah menikah sudah dianggap dewasa. Walaupun menurut instrumen internasional dewasa itu berusia 18 tahun ya, kalau kita 17 tahun. Angka golput yang tinggi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari tren serupa dalam setidaknya 2 pilkada terakhir. Pada 2010 misalnya, warga yang mencoblos hanya sekitar 38%. Begitu juga dengan 2015 lalu hanya 25,38%, luar biasa ya. Golput mencapai sekitar 74%. Ini it is a big question. Kenapa di Medan begitu ya? Rata-rata pilkada itu ya biasanya lumayan ya, lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif. Pilpres lebih tinggi biasanya dari pemilu legislatif. Dalam pilkada terakhir partisipasi warga memang cenderung naik
angkanya mencapai 45,97%, namun tetap saja golput lah yang terbanyak 54%. Mengapa banyak golput? Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Aisyah Putri Budiarti mengatakan, tren rendahnya partisipasi pemilih di Medan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya terkait kinerja penyelenggara pemilu sendiri yang seharusnya bisa lebih masif dalam hal sosialisasi dan akurasi pendataan. Isu pendataan pemilih ini seharusnya bisa diatasi oleh verifikasi faktual atau disebut pencocokan dan penelitian coklit oleh petugas lapangan. Tapi ini memang selalu ada kendalanya dan semakin sulit dilakukan di masa pandemi, kata Puput, sapaan akrabnya saat dihubungi wartawan Tirto Rabu 16 Desember 2020 malam. Faktor lain kemungkinan karena calon masih terkait dengan pemerintahan Kota Medan periode sebelumnya yang kinerjanya dinilai tak banyak memberikan dampak terhadap warga. Warga jadi merasa tak ada beda antara memilih atau tidak. Bisa saja antusiasme ini dipengaruhi oleh sosok calon yang ada, oleh kepuasan kerja pemerintah kota sebelumnya dan lainnya. Tentunya patut dicek kembali secara mendalam, katanya. Atas dasar itu pula dalam pemilihan tahun ini angkanya sedikit naik. Bobi sebagai menantu Jokowi turut memengaruhi. Meskipun rendah, sesungguhnya ini kemajuan untuk Medan, kata Puput. Anggota tim pemenangan Bobi Aulia, Ikrimah Hamidi, menilai partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2020 justru patut dibanggakan karena meningkat hampir 2 kali lipat dari 2015 lalu. Ya karena memang starting point-nya buruk, jadi kelihatan ada peningkatan. Tapi dikaitkan dengan angka absolutnya ya masih di bawah 50% ya. Dia juga mengatakan sekitar 55% yang tak menggunakan hak suara disebabkan banyak faktor yang kebanyakan karena perkara teknis. Sok tahu ya. Bagaimana perkara teknis ya? Ada 2 hal yang sangat penting. Pertama, faktor COVID-19. Ada beberapa warga yang enggan keluar rumah atau ikut dalam kerumunan. Kalau COVID-19 kenapa 2015 lebih ramai ya? Kedua, banyak warga yang terdata di Medan tapi tinggalnya di luar Medan. Banyak kasus seperti itu otomatis terdaftar di DPT, kata Ikrimah saat dihubungi Rabu sore. Nah ini sangat mungkin ya, masuk akal. Tapi kalau COVID-19 harusnya lebih rendah lagi dibandingkan 2015. Ya bisa saja karena ada faktor Bobi atau faktor mobilisasi, kita tidak tahu ya. Karena kendala utama ada di persoalan teknis, Ikrimah menepis anggapan bahwa minimnya partisipasi pemilih di Medan faktor utamanya karena ada gerakan golput yang aktif, tidak memilih karena alasan-alasan politis. Kenapa Pilpres pada 2019 sampai 70-an% di Medan, tapi Pilkada kecil? Kenapa ada disparitas? Karena Pilpres kan tidak mengenal tempat, orang bisa nyoblos di mana saja, katanya. Golput itu bukan karena keinginan pribadi, tapi karena memang sistem yang masih kurang. Kalau memang ada kelompok golput, jumlahnya tidak signifikan. Kalau semua tidak memilih disebut golput ya signifikan, bahkan juara 1. Ya sahabat daerah sekalian, memang banyak alasan ya kenapa orang golput, golongan putih alias tidak memilih. Tapi satu hal ya, one thing for sure adalah memang pemilih Bobi ya jauh kalah dibandingkan golput. Angka golput absolutnya ya 50-an% lebih, sementara Bobi ya cuma kira-kira 25% lebih lah ya dari total absolut DPT-nya, daftar pemilih tetapnya. Nah, artinya kecil sekali yang memilih Bobi. Kendati begitu, dari sudut hukum ya, terutama election law, ya local election law, undang-undang pilkada, berapapun yang memilih ya dia mendapatkan legitimasi dari sisi hukum. Dari sisi politik ya mungkin agak kurang ya, karena tidak dipilih oleh masyarakat yang absolut jumlahnya ya, artinya lebih dari 50% pemilih. Jadi hanya minoritas yang memilih Bobi Nasution sesungguhnya, cara membacanya begitu. Memang saya ulangi lagi, golput itu bisa teknis, bisa politis. Nah, teknis itu seperti yang dikatakan tadi dari LIPI, bisa jadi karena mereka di luar kota ya, berpergian, sengaja berpergian ketika hari libur pilkada misalnya. Tapi ada juga yang golput karena politis. Misalnya dalam konteks ini saya menduga, menganalisis ya. Pertama mereka melihat calonnya malas. Satu incumbent
satu menantu presiden. Kira-kira begitu. Bagi mereka, dua-duanya tidak memuaskan. Ini analisis sekali lagi. Kalau incumbent mereka melihat, oh nggak ada perubahan di Medan. Ya terbukti misalnya wali kotanya dicokok karena melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya begitu. Mereka menganggap begini-begini saja Medan, tidak ada wali kota yang baru. Tapi begitu mereka mau bergerak ke New Hope ya, harapan baru, mereka melihat ya yang dicalonkan Bobi Nasution ya, dalam tanda kutip anak kemarin sore, usia baru di bawah 30 tahun, dan karena memborong semua partai politik ya akhirnya head to head. Kalau di Solo lebih tragis lagi. Tidak ada partai politik yang dapat mencalonkan selain Gibran. PKS mau mencalonkan orang lain nggak cukup suaranya. Lalu melawan calon yang maaf kata ya kurang oke. Calon independen, entah independen benar, entah digerakkan kita tidak tahu. Tapi yang jelas kemenangannya very convincing ya. Lebih dari 80%. Itu menunjukkan kalau perlawanan dalam gulat profesional ya itu yang nggak ada perlawanan dari awal sampai akhir babak belur. Kira-kira begitu ya. Seperti Khabib Nurmagomedov menghajar McGregor. Nah di Medan ini bisa jadi karena dua-duanya orang bersikap oppose, tidak mau memilih. Walaupun kalau dibandingkan dengan yang kemarin lebih besar nilainya, lebih besar angkanya. Tapi jangan lupa, angka itu kan bisa saja karena mobilisasi. Ya sah-sah saja mobilisasi, yang tidak boleh kan intimidasi. Memobilisasi orang untuk memilih itu boleh-boleh saja, baik oleh penyelenggara maupun pasangan calon. Yang tidak boleh itu mengintimidasi, apalagi intimidasi untuk memilih calon tertentu. So far so good ya, saya belum mendengar komplain seperti itu, walaupun beberapa kali membaca pemberitaan, pejabat-pejabat bolak-balik Jakarta Medan ya, maybe to make sure bahwa everything is okay, termasuk kemenangan Bobi Aulia mungkin. Tapi mungkin ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dan ingin saya catat, ya sekali lagi saya mengkritik nominasinya yang masih menerapkan threshold, yaitu seperti halnya pemilihan presiden, threshold 20% kursi dan 25% suara. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pemborongan baik di Solo maupun di Medan. Untung di Medan ini pemborongan absolut itu tidak bisa terjadi karena kebetulan ada Demokrat dan PKS yang kita tahu bahwa mereka ini sangat beroposisi pada pemerintahan Presiden Jokowi. Cukup suara dua partai politik ini untuk menyalonkan satu pasangan calon. Maka dicalonkanlah the incumbent Ahyar Nasution yang sebenarnya notabene adalah kader PDIP sendiri. Dan ketika PDIP tidak mencalonkan Bobi Nasution ya sama saja melepeh pejabatnya sendiri, bahwa pejabatnya dianggap tidak berhasil. Artinya ketidakberhasilan itu adalah ketidakberhasilan PDIP juga. Kalau mereka sendiri melepeh kadernya sendiri dan lebih beralih pada kader yang baru mendaftar sebagai kader setelah menikah dan menjadi menantu Presiden Jokowi. Sobat era sekalian, mudah-mudahan Bobi Nasution bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyat Medan. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan tidak terjebak dalam pola koruptif. Hati-hati. Soalnya ya ini saya hanya mengingatkan ya suatu saat kalau misalnya ini terjadi, maka ingatlah kata-kata ini bahwa saya berharap Bobi Nasution tidak masuk daftar wali kota atau kepala daerah seperti daerah-daerah lainnya yang dicokok oleh KPK atau penegak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu kesadaran itu harus mulai dari sekarang. Bagaimana mewujudkan manajemen anti korupsi. Jangan pernah berpikir misalnya ya bahwa saya menantu presiden, tidak mungkin saya akan ditangkap. Belum tentu. Karena itu terjadi pada Aulia, kebetulan namanya itu Aulia Rahman. Ketika dicokok KPK padahal yang bersangkutan adalah besan dari Presiden SBY. Ya mungkin kedudukan besan itu jauh lebih powerful ya mungkin ya dibandingkan kalau kedudukannya itu sebagai menantu ya. Bukan Mas. Menantu lebih powerful dibandingkan besan. Karena menantu pasti lebih disayang dibandingkan besan, karena besan itu kan ibaratnya
seperti kolega saja. Nah, jangan sampai kemudian Bobi Nasution tercatat sebagai orang yang seperti itu juga. Karena begini, saudara sekalian, saya khawatir ya ketika dia tidak cukup dibekali dengan misalnya pendidikan anti korupsi, maka yang terjadi adalah dia membawa politik perkoncoan yang akan menyebabkan dia terjerembab. Mudah-mudahan tidak. Dan Presiden Jokowi harus mengingatkan ini. Harus mengingatkan ini. Jangan sampai nanti justru akan melemparkan kotoran di muka Presiden Jokowi sendiri. Demikian juga nasihat berlaku buat Gibran. Tapi Gibran mungkin jauh lebih jauh lebih safe dibandingkan Bobi Nasution. Karena Gibran memang beranak pinak di Solo ya. Sementara Bobi Nasution bisa dibilang ya orang yang tiba-tiba datang ke Medan, sebelumnya entah di mana, melamar sebagai calon wali kota karena menantu presiden orang tertarik dan orang tiba-tiba mengatakan dia punya track record. Padahal kita tidak tahu record sebelumnya seperti apa. Tapi anyway, itulah demokrasi, walaupun sedikit dipaksakan dengan penerapan presidensial threshold, bukan presidensial threshold ya, tapi threshold di pilkada. Bobi Nasution sudah terpilih. Tapi ke depan, selain nasihat agar tidak terjerembab dalam kasus korupsi, saya berharap bahwa buanglah threshold dalam pemilihan baik presiden maupun pilkada, agar kita tidak difeta kompli memilih calon yang sedikit saja, memilih calon yang itu saja, yang sudah ditentukan oleh kekuatan istana dan para cukongnya, para cukongnya ya, sampai belibet ngomongnya. Sobat daerah sekalian, yang penting di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.